Sebenarnya PPATK ini adalah satu lembaga yang lahir di era reformasi ini. Ya. Sebelum reformasi, tokoh yang paling banyak bicara tentang perlunya kita memiliki undang-undang anti pencucian uang, anti money laundering law. Itu almarhum Profesor Herman Rajaguguk. Ya. Bolak-balik di kampus UI itu bicara mengenai ini. Nah, pas era reformasi tiba, Pak Herman jadi Waskeskup dan saya jadi Menteri Kehakiman pada waktu itu, kita mulai mendiskusikan untuk menyusun undang-undang tentang anti pencucian uang itu. Dan inilah cikal bakal lahirnya undang-undang PPATK yang pertama tahun 2003, kami selesaikan tahun 2002 ya. 2002 kami selesaikan di DPR dan kami seleksi tokoh-tokoh yang akan menjadi pimpinan dan mengusulkan Pak Yunus Hussein ini menjadi ketua PPATK. Pada waktu itu beliau di Bank Indonesia kalau tidak salah, ya Pak Yunus ya. Nah, kenapa kita berpikir perlu adanya lembaga PPATK ini? Kita ingin memberantas kejahatan sebenarnya. Ya sudah begitu banyak dan ada satu kejahatan yang spesifik di bidang finansial keuangan, yaitu yang disebut dengan pencucian uang itu. Nah, pencucian uang ini kan memutihkan uang yang sebenarnya hasil kejahatan. Bagaimana uang halal, uang haram dijadikan halal. Bagaimana uang hasil pencurian dimasukkan ke sistem seolah-olah menjadi uang yang sah. Begitu. Dan tentu pencucian uang itu tidak berdiri sendiri. Ya, ada predicate crime-nya, ada kejahatan yang mengawalinya. Sebab kalau uangnya hasil kerja sendiri, susah payah, terus dimasukkan ke bank, nggak bisa dikatakan itu money laundering, karena memang uangnya uang sah. Tapi kalau uang hasil kejahatan, kemudian diputihkan melalui sistem keuangan, masuk ke bank atau dibelikan objek-objek tertentu, real estate dan sebagainya, atau diinvestasikan ke satu kegiatan ekonomi, jelas dia merupakan pencucian uang untuk menutup satu kejahatan. Yang dulu kita tidak punya undang-undangnya, tidak punya institusinya. Maka kita belajar banyak kepada negara-negara lain, Amerika Serikat tentu juga, yang memang telah lama mempunyai undang-undang anti money laundering itu. Nah, intinya sebenarnya PPATK itu apa yang di luar negeri disebut dengan Financial Intelligence Unit, ya. Jadi unit intelijen keuangan, ya. Jadi memang intelijen. Nah, makanya PPATK itu pusat pelaporan analisis transaksi keuangan. Jadi dia memang bekerja itu seperti intelijen. Dia mendapat laporan dari bank-bank, dia analisis, dan hasil analisisnya itu dituangkan dalam bentuk laporan. Hasil analisis dari PPATK terhadap transaksi keuangan tertentu yang dilakukan melalui lembaga keuangan resmi. Dan sebagai hasil laporan dan analisis intelijen, dia nggak bisa dijadikan alat bukti. Orang yang belajar hukum paham ya. Dan satu hari dikeroyok oleh orang-orang, mungkin CIA barangkali, ketika ada sidang organisasi konferensi Islam membahas masalah terorisme. Saya balik ke hotel, kok sekelompok orang ngejar-ngejar saya dan minta saya menangkap Abu Bakar Ba'asyir. Itu, dan saya katakan, dasar apa kami menangkap Abu Bakar Ba'asyir? Dia bilang, ini laporan intelijen. Saya minta maaf, saya Menteri Kehakiman Indonesia dan kami tidak bisa menangkap orang tanpa bukti permulaan yang cukup. Laporan intelijen tidak bisa dijadikan dasar untuk menangkap orang. Dan saya kira langkah saya tegas sekali. Bukan saya pro teroris, enggak. Bukan saya pengikut Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, tidak. Tapi tidak bisa report intelijen CIA misalnya dijadikan dasar untuk menangkap orang. Itu kita sewenang-wenang. Karena itu hasil laporan PPATK itu memang dia bersifat rahasia. Dia nggak bisa dibuka ke publik, tapi dilaporkan secara periodik setahun sekali kepada Menteri Keuangan, kepada Presiden, tapi hasilnya itu disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Nah, aparat penegak hukum itulah yang harus melihat uang money laundering ini kejahatan pokoknya apa. Apakah orang ini pedagang narkotika, apakah orang ini korupsi, ataukah orang ini melakukan penyuapan dan lain-lain, nanti diungkap. Sebab tidak mungkin ada pencucian uang tanpa ada predicate crime. Karena itu dulu kita menyusun undang-undang itu ada kewenangan berbeda, ya. Yaitu kalau
PPATK itu kalau cuci uang itu kewenangannya polisi. Kalau korupsi kewenangannya polisi juga, tapi kewenangannya KPK. Dan saya kira itu baru kasusnya Waude Nurhayati. Ya. Di mana KPK mengambil langkah, menyidik, menggabungkan, dan menuntut Waude Nurhayati korupsi dan sekaligus dakwaannya itu berlapis-lapis money laundering. Dan saya waktu itu saya turun jadi pengacaranya karena saya menganggap ini tidak mungkin terjadi. Tapi itu dilaksanakan. Jadi predikat crime-nya belum dibuktikan, tapi orangnya sudah didakwa dua berlapis melakukan korupsi dan kemudian mencuci uang. Rumahnya disita. Kapan dia melakukan korupsinya itu? Ya dia menerima suap jadi anggota DPR. Tapi rumahnya yang ada di NTB kalau tidak salah dibeli jauh sebelum jadi anggota DPR, ikut disita. Wah, saya pikir ini luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Tapi akhirnya dihukum. Nah, jadi yang mengungkapkan itu, seperti yang tadi Pak Johnson katakan, itu sebenarnya penyidik. Ya. Penyidik itu pada tahap penyelidikan juga belum bisa mengungkap. Tapi ketika sudah masuk ke penyidikan, mulai diungkapkan namanya siapa, tersangkanya siapa, alat buktinya apa, menjadi terbuka kepada publik. Nah, persoalannya sekarang yang disebutkan oleh Pak Mahfud, 349 triliun. Itu pertama persoalannya adalah, kok ini dari tahun 2009 sampai 2023. Padahal laporannya itu setiap tahun. Dan setiap tahun disampaikan itu kan Presiden, Menteri Keuangan, DPR juga dalam RDP akan menerima laporan itu. Kan harusnya melihat ini ada kejahatan hasil analisis dari PPATK, ya perintahkan aparat untuk melakukan penyidikan. Setiap tahun terima laporan, lakukan follow up, penyidikan. Jangan dikumulasi selama 14 tahun, baru kemudian secara bombastis diungkapkan kepada publik. Dan pasti akan menimbulkan kehebohan. Nah, jadi persoalannya apakah itu dilarang atau tidak? Ya, mungkin kita akan mengatakan seperti yang diuraikan Pak Yunus tadi, dia dilarang kalau menyebutkan nama, menyebutkan spesifik orang tertentu. Ya, dia nggak boleh. Tapi apa yang diungkapkan Pak Mahfud itu, ya, tidak menyebut orang, ya, hanya menyebut jumlah, tapi menyebutkan ini terjadi di Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, Pajak, dan kemudian Bea Cukai. Lalu persoalannya, apa yang ada di benak orang mendengar itu? Kalau sekiranya Pak Mahfud mengumumkan, ini ada 500 triliun uang hasil narkoba yang ada di benak orang, luar biasa di narkoba di negara ini. Atau ini ada transaksi keuangan 100 triliun. Ini misalnya dari ISIS. Oh, ada terorisme. Tapi kalau dikatakan ada 349 triliun, ini sumbernya adalah transaksi keuangan yang mencurigakan terjadi di Kementerian Keuangan, khususnya pajak dan cukai. Apa yang ada di kepala orang? Pertama, pelakunya adalah aparat pajak dan aparat bea cukai. Kedua, uangnya predikat crime-nya apa? Hanya ada dua kemungkinan. Dia disuap oleh pembayar pajak atau orang yang harusnya bayar bea dan cukai. Atau yang ketiga, memang orang bayar pajak, bayar bea, uangnya ditilep sama petugas pajak dan petugas bea cukai. Cuman itu kemungkinannya. Dan ini dampaknya akan luar biasa bagi negara ini. Nah, biasanya yang ngomong begini LSM. Ya. Bukan Pak Mahfud, bukan Menko Polhukam. Nah, ada LSM yang zaman saya Menteri Kehakiman yang memang jualan begini. Nanti setelah itu pergi Singapura, laporan. Bos, nih, clipping korannya. Zaman itu kan belum ada medsos. Nih, clipping korannya, dapat duit. Nah, omongan Pak Mahfud itu, saya baca koran Hong Kong, South China Morning Post, ya, luar biasa menghantam Indonesia gara-gara korupsi yang menurut mereka korupsi yang luar biasa terjadi. Kalau dulu ini juga permainan intelijen, ya. Sengaja dibombastiskan korupsi di Indonesia supaya investasi tidak lari ke sini, larinya ke negara lain. Itu di Deplu Jepang, seingat saya, pada waktu itu saya bertemu Abe, waktu itu masih menjadi sekretaris kabinetnya Jepang. Dia mengatakan, Pak Yusril, kita ini di parlemen Jepang nih ada dua kekuatan nih dalam hal investasi Jepang di Asia. Satu yang pro investasi ke Indonesia, satu yang pro investasi ke Tiongkok. Dan Indonesia ini dikerjain terus dengan isu-isu korupsi untuk mengalihkan perhatian publik Jepang supaya investasi tidak lari ke Indonesia, lari ke negara lain. Nah, omongannya Pak Mahfud ini, investor dalam negeri kan jadi mikir, gimana kita mau invest di Indonesia? Nanti kita pajak ditilep
atau harus sogok. Bea cukai ditilep. Jadi sebenarnya tidak menguntungkan bagi kita ya, karena diucapkan oleh seorang pejabat publik yang berdampak negatif kepada kepentingan nasional bangsa kita sendiri. Karena sesuatu yang memang ya biasa jadi jualan. Ya. Orang swasta kok sekarang diungkapkan oleh pemerintah, padahal tadi dikatakan ini belum tentu jumlahnya sebesar itu, dan andai pun memang jumlahnya sebesar itu, belum tentu seluruhnya adalah money laundering. Nah, kalau dikatakan nih ada 100 triliun transaksi mencurigakan hasil intelijen PPATK. Kan tidak semua 100 miliar itu betul. Penyidiklah, baik PPNS yang ada di Kementerian Keuangan maupun penyidik polisi, PPATK, kejaksaan, kan belum tentu. Ya, saya waktu jadi asisten Mensesnek urusan khusus zaman Pak Harto, ya, setiap 3 hari sekali saya baca laporan intelijen. Ya. Setelah itu saya lapor Pak Murdiono. Terus Pak bilang, ini kamu bikin aja ringkasnya, kasih Pak Harto. Kasih Pak Harto. Kita baca kok. Waktu saya jadi Mensesnek, saya baca juga laporan intelijen. Tapi kan tidak semua laporan Bakin waktu itu ya. Itu kita tindak lanjuti, enggak. Pak Harto juga enggak semua seluruhnya digunakan. Jadi hasil laporan intelijen itu bukan merupakan alat bukti, bukan dasar melakukan tindakan, tapi dia membuat orang aware akan sesuatu. Nah begitu. Jadi mestinya dengan hasil laporan dari PPATK itu, KPK, polisi, jaksa, penyidik ya, kemudian PPNS itu menjadi aware. Coba diselidiki. Nah setelah diselidiki kan dibilang PPATK, yang ada bilang 100 triliun hasil narkoba itu ternyata betul. Yang betul cuma 50 triliun. Bisa jadi. Nah jadi saya kira memang kegaduhan-kegaduhan seperti ini tidak ada banyak manfaatnya bagi kepentingan bangsa dan negara, kecuali dia menjadi konsumsi politik. Ya. Kalau konsumsi politik ya gaduh-gaduh bikin begitu ya, setelah itu apa yang kita dapat. Tapi dalam upaya kita menciptakan PPATK itu, memberantas kejahatan, khususnya kejahatan pencucian uang, itu menjadi tidak tercapai. Nah, karena itu memang mau tidak mau kita harus evaluasi kembali sebenarnya ya. Jadi lembaga yang lahir di awal reformasi ya setelah jadi kok begini ya. Jadi kami ini sebenarnya kayak arsitek ya. Saya juga nyusun undang-undang KPK, undang-undang PPATK, undang-undang jabatan notaris, undang-undang advokat ya. Tapi setelah jadi advokatnya berkelahi melulu, nggak habis-habis. Tanya tuh sama Pak Johnson kan. Jadi saya tuh kadang-kadang seperti arsitek ya, itu menggambar sesuatu setelah jadi, kok saya bingung, kok jadi begini bangunannya. Nah, itu juga lah, apa namanya, terjadi dengan, itu semua ini undang-undangnya lahir di zaman saya Menteri Kehakiman. Ya. RUU PPATK, advokat, jabatan notaris, semua itu masuk. Apa namanya, undang-undang KPK, undang-undang kejaksaan, segala macam itu. Tapi saya kira memang kita harus menata ulang, apa namanya, sistem kita. Karena awal kita reformasi itu kita mau mengatakan kita menghentikan kultus individu ya, dan kita lebih percaya kepada sistem. Sistem harus kita bangun. Jadi saya waktu itu ingat pidato di mana-mana tahun 98 99 itu ya. Dalam sistem yang kuat saya katakan itu orang jahat ya akan dipaksa menjadi orang baik. Sebaliknya dalam sistem yang buruk, orang baik terpaksa jadi orang jahat. Ya. Capek saya ngurusin KTP, bolak-balik, pimpong sana, pimpong sini. Akhirnya saya datang, Bung, kapan KTP saya selesai? Bisa selesai hari ini enggak? Bisa Pak. Berapa harus bayar? 1 juta. Nih saya bayar 1 juta. Kan saya bukan orang jahat. Tapi saya terpaksa jadi orang jahat oleh sebuah sistem yang buruk. Tapi kalau sistem itu kuat dan baik, ya orang jahat, ya dia dipaksa jadi orang baik. Orang di sini nggak pernah antri, saya enak-enaknya aja. Coba aja kalau dia pergi ke Singapura, ya mau nggak mau dia harus antri, karena dipaksa. Ya di sini dia merokok sembarangan, coba dia pergi ke Tokyo, ya dia jadi orang baik. Jadi sistem memaksa orang jahat jadi orang baik. Tapi dalam sistem yang buruk, orang yang baiklah yang terpaksa. Orang dalam sistem yang buruk, ya orang baiklah yang terpaksa jadi orang jahat. Jadi saya kira setelah reformasi 20 tahun sekarang ini, mesti kita pikir ulang ya. Ini kalau Pak Fahri tadi bicara pemilu. Kita pemilu lagi nih sebentar lagi ya. Pemilu yang bagaimana? Pemilu yang parliamentary threshold-nya 4%, presidential threshold 20%, ya. Artinya kita capek-capek pemilu itu tidak akan mengubah apa-apa karena pemilunya tetap aja pemilu yang mempertahankan sistem yang seperti ini. Nah, jadi saya pikir memang harus kita reformasi ulang ya.
kita tata kembali, termasuk UUD 45 kita itu setelah amandemen banyak sekali bolong-bolongnya dan banyak sekali potensial konstitusional krisisnya, dan itu bisa lebih buruk daripada UUD 45 sebelum amandemen. UUD 45 sebelum amandemen tuh banyak bolong-bolongnya, tapi dia ditutupi dengan tap-tap MPR. Nah sekarang ini UUD 45-nya bolong-bolongnya begitu banyak, MPR-nya nggak bisa bikin tap. Ngeri keadaan ini. Maksudnya ya saya katakan, misalnya ya UUD 45 itu tegas mengatakan bahwa pemilu 5 tahun sekali, ya kan? Pemilu untuk memilih DPR, DPRD, DPD, Presiden, Wakil Presiden. DPR ini akan berakhir tanggal 1 Oktober 2024. Presiden akan berakhir tanggal 20 Oktober 2024. Tahu-tahu pemilu tidak bisa dilaksanakan. Misalnya ada bencana alam, ada megatrust, ada pandemi yang tidak bisa diatasi, ada pemberontakan dan kerusuhan yang tidak bisa diatasi. Jam 12 malam tanggal 24, tanggal 20 Oktober, Jokowi Kiai Ma'ruf bukan presiden wakil presiden lagi. Besok dia muncul di TV, orang bilang, Bapak bukan presiden lagi, Pak. Negara ini chaos. Dulu bisa diatasi, ya MPRS bisa menunjuk pejabat presiden, pengemban super semar jadi pejabat presiden, walaupun mungkin kita ketawain waktu itu. Tapi secara sistem dia bisa mengatasi situasi krisis, ya. Bisa memperpanjang jabatan presiden. Tapi sekarang ini, siapa yang bisa memperpanjang jabatan presiden? Siapa yang bisa nunda pemilu? Nggak ada secara institusional. Dan negara ini serius. Dalam keadaan krisis yang kalau tidak kita pikirkan menyelamatkan bangsa dan negara ini, saya kira hancur negara ini. Ya. Dan orang-orang idealis-idealis seperti bapak-bapak ini semualah yang ikut bertanggung jawab bagaimana kita dengan idealisme, kemampuan intelektual yang kita miliki, barangkali masih punya suara untuk memperbaiki negara ini ke depan. Terima kasih banyak Pak Karno.